SAK TV, ngaji terus ngaji. Dalam kesempatan kali ini sedikit saya akan mengupas perbedaan antara kalender Hijriyah dan juga kalender Masehi. Sedikitnya ada 5 perbedaan antara kalender Hijriyah dan kalender Masehi. Yang pertama, kalender Masehi itu sistem perhitungannya menggunakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Maka ini disebut sebagai kalender Syamsiyah. Bumi mengelilingi matahari. Ketika bumi itu bisa mengelilingi matahari dari satu titik kembali ke titik itu, maka menjadi 1 tahun. Kemudian ketika bumi itu berputar pada porosnya, terjadi siang dan malam, maka menjadi hitungan berubah 1 hari. Sementara kalau kalender Hijriyah yang dipergunakan adalah sistem perhitungan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, efek dampak dari berbedanya sistem yang dipergunakan itu maka berdampak kepada perbedaan yang lainnya. Yang pertama apa? Kalau penanggalan Masehi, jumlah harinya itu adalah 365 hari, 1/4 hari. Maka ketika sudah 4 tahun dibulatkan menjadi 1 hari, ini menjadi tahun kabisat. Maka 4 tahun sekali. Di bulan Februari itu ada tanggal 29-nya. Jadi bapak yang misalkan lahir tanggal 29 Februari, maka ulang tahunnya 4 tahun sekali. Sementara pada kalender Hijriyah ini, jumlah harinya lebih sedikit daripada perhitungan dalam kalender Masehi. Yakni hanya 354 hari. Beda 11 hari antara Masehi dan juga Hijriyah. Maka dari perbedaan hari ini Pak, maka nanti ada pergeseran. Kalau kemarin kita lebaran Idul Adha itu tanggal 10 Juli, maka kurang lebih nanti kita akan berlebaran di tanggal 20 atau 21 Juli. Karena ada perbedaan 11 hari setiap tahunnya. Maka ini juga akan berdampak Pak kepada usia kita. Kalau misalkan Bapak inginnya awet muda, maka pakai kalender Masehi. Kenapa begitu? Karena ketika usia kita kurang lebih 35 tahun, maka sebenarnya dalam kalender Hijriyahnya kita itu sudah lebih tua 1 tahun. Kemudian yang menjadi perbedaan lagi adalah kalau Masehi ini pergantian tanggalnya setiap harinya itu yakni pada jam 24.00. Jadi tengah malam pergantian hari. Sementara kalau kita setiap terbenam matahari, kemudian masuk waktu maghrib, masuk itu malam hari, maka kita sudah berganti hari.
Kemudian perbedaan selanjutnya adalah jumlah hari dalam bulan Masehi ini antara 28 sampai 31 hari. Yang mana komposisinya sudah ditentukan. Mana yang 31, mana yang 28, mana yang 30. Kan begitu. Kemudian kalau kalender Hijriah itu jumlah harinya dalam sebulan itu antara 29 dan 30 hari. Jadi kalau tidak 29, 30. Nggak ada ceritanya 28, tidak ada ceritanya 31. Inilah yang disebut sebagai ru'yah atau ikmal. Komposisinya juga tidak bisa ditentukan, Pak. Tidak ditentukan, tidak bisa dipastikan. Komposisinya mana yang 30, mana yang 29. Adapun yang ada di kalender itu perhitungan secara hisab. Hisab ini bisa benar, nanti juga bisa meleset. Tapi meleset juga tidak akan banyak, Pak. Selisih sehari. Karena jumlahnya antara 29 atau 30. Kemudian perbedaan yang kelima adalah kalau Masehi itu tahun pertamanya dinisbatkan kepada lahirnya Isa Al-Masih atau Yesus, kata orang Kristiani. Bagi kita adalah Nabi Isa alaihi salam. Dinisbatkan kepada tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maka disebut Al-Masih, disebut dengan kalender Masehi. Kemudian kalender kita, kalender Hijriah ini dinisbatkan kepada tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Inilah yang diputuskan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab ketika menjadi presiden. Kurang lebih di tahun yang ke-17 Hijriah. Setelah sidang pleno mendapatkan masukan-masukan dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Maka diputuskan oleh Sayyidina Umar awal atau tahun pertama daripada penanggalan kita ini mengacu kepada tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hijrah itu, kata beliau, momentum terpisahnya antara hak dan yang batil. Hijrah itu merupakan momentum kebangkitan umat Islam yang sebelumnya penuh dengan ketertindasan. Maka setelah hijrah, alhamdulillah mencapai kejayaan yang gilang gemilang. Maka itulah yang hendak dikenang oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat hijrah harus tetap kita pertahankan sampai detik ini. Hijrah dalam diri kita pribadi, bagaimana kita ini menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Maka itulah hijrah yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang teori ilmiah tentang perhitungan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Surah Yasin. "Wal qamara qaddarnahu manazilah hatta 'ada kal 'urjunil qadim." Jadi kata Allah dalam surah Yasin begini, dan matahari itu berjalan li mustaqarrin laha, pada porosnya. Jadi muter sebenarnya, matahari itu muter. Jadi dia berjalan tetapi pada porosnya. Limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Alim, yang maha mengetahui segalanya. Sementara wal qamarah,
Qaddarnahu manazilah hatta 'ada kal urjunil qadim. Sementara rembulan, kata Allah, qaddarna, kami tetapkan pada rembulan itu manazil, garis-garis edarnya. Artinya di sini ada yang namanya garis edar bagi rembulan. Sehingga tanggal 1 posisi bulan itu ada di sini, maka terlihat seperti bulan sabit. Besoknya beredar lagi, singgah lagi itu bulan lebih besar dari bulan sabit. Maka kemudian ketika tanggal 15, bulan itu menjadi bulan purnama. Tanggal 16, 20 dan seterusnya ada kal urjunil qadim. Kembali lagi bagaikan tandan pisang. Itu yang namanya perhitungan ala Qamariyah. Jadi kita Pak, andai kita tersesat di hutan misalkan. Atau kita ini tidak mendapatkan petunjuk waktu, jam dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enak, banyak handphone. Tapi bisa jadi, misalkan kita ini tidak mempunyai petunjuk arah, petunjuk waktu sama sekali. Maka kalau kita pakai perhitungan Qamariyah tadi Pak, maka kita akan tahu ini tanggal berapa. Tetapi kalau yang kita pakai adalah penanggalan Masehi, tidak punya penanggalan, maka kita tidak tahu ini tanggal berapa. Berarti kita ini Pak, umat Islam ini Pak, umat yang mempunyai peradaban yang luar biasa. Umat yang mempunyai keilmuan astronomi yang luar biasa. Harus kita pertahankan. Jangan sampai keilmuan ini kemudian tenggelam, tidak ada yang mempelajari. Kita hanya mengandalkan handphone, kita hanya mengandalkan kalender misalkan. Tetapi tidak tahu ini. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak tahu tentang ini, maka bahaya yang bisa kita alami adalah kita bisa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Sebaliknya bisa kita itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala.